Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan pada hari ini kita akan kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai Xworld ya. Nah, sebenarnya Xworld ini sendiri kita sudah pernah review sebelumnya ya, tapi hari ini mungkin lebih ke review update lah ya. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan mungkin untuk video ini lebih spesifiknya ke update review ya. Nah, seperti yang sudah tahu, di TCI tidak ada namanya grup VIP, tidak ada namanya grup berbayar. Jadi semuanya for free. Semua konten yang kita berikan, semua edukasi yang kita berikan itu secara gratis. Kok bisa gratis? Ya, salah satu caranya adalah dengan kita mereview berbagai macam project-project. Seperti salah satunya Xworld. Begitu. Tetapi bentuknya review. Maka akan seimbang. Ya, kita akan bahas semua dari sisi positif maupun negatifnya. Ya, sip. Jadi Xworld ini sendiri apa sih? Ya, ini sebenarnya satu tempat, satu platform untuk kita bisa earn profits dan juga ya, well technically beli berbagai macam altcoins yang mungkin masih under value lah dalam tanda kutip ya. Nah, di sini mereka itu ada satu currency namanya itu Xworld ya. Jadi si token Xworld ini atau token World ya. Nah, token World ini adalah token yang dipakai untuk semua aktivitas yang kita bisa lakukan di si Xworld ini sendiri begitu ya. Nah, di sini mereka ada berbagai macam agentsnya ya, dan kalau kita di sini mainly ada dua yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah mining ya, dan yang kedua adalah beli. Begitu. Kalau mining bentuknya seperti ini. Di video dulu kita kapan terakhir bahas ini? Udah lumayan lama sih ya. Kita nyobain ada yang mining dan ya lumayan sih, ada profitnya juga begitu ya. Dan selain dari mining ada juga yang beli. Nah, di sini ada tulisannya strategi dan trade ya. Kalau strategi gue perhatiin isinya tuh banyaknya ya mining begitu. Kalau trade ya kita beli begitu ya. Jadi kayak beli berbagai macam ya, kayak beli altcoin saja ya. Nah, tapi otomatis kita harus sadar bahwa ya ini secara market cap pasti masih kecil ya. Maka dari itu ya otomatis resikonya lebih tinggi juga begitu ya. Nah, selain dari itu juga ada namanya social di sini ya. Untuk social sini juga sama-sama mining ya. Jadi kayaknya in general banyaknya mining, tapi ada juga yang bisa kita beli gitu ya. Jadi mainly sih seperti itu untuk Xworld ya. Dan Xworld ini sendiri gue pernah baca di video gue yang sebelumnya, ternyata ada beberapa yang sudah pernah coba juga pakai begitu ya. Nah, sekarang enaknya apa? Enaknya kita bisa menghasilkan si Xworld token ini atau World token. Dan World token ini bukan token yang nanti kapan-kapan bisa kita jual. Enggak, di sini kita bisa langsung jual. Misalkan di sini gue ada 151 nih. Gue pengen jual sekarang bisa. Gue bisa jual max misalkan. Nah, gue bisa langsung jual. Begitu ya. Nah, tapi karena ini ya bentuknya kan nggak stable ya, dia bisa naik turun gitu. Kayak kita bisa lihat ya dalam ya beberapa minggu ke belakang juga ada pergerakan, walaupun relatif stabil ya, relatif stabil, tapi ya apapun itu ini ya, lihat tuh dalam 2 tahun ke belakang relatif stabil tapi ada volatility-nya begitu. Jadi kalau mau dibilang resikonya di mana? Ya resikonya di sini. Misalkan lu beli Xworld-nya lagi mahal gitu ya. Terus lu udah mining, wah harusnya udah profit nih. Taunya pas lu mau WD, lu WD waktu lagi di bawah sini. Nah, ya jadi otomatis kadang-kadang bisa plus-plus atau malah bisa minus sedikit. Nah, jadi ya mungkin kalau mau dibilang resikonya di situ gitu ya. Nah, untuk cara pemakaian sendiri seperti apa? Sebenarnya very simple ya. Hari ini kita akan coba 3 jenis. Yang pertama kita akan coba si Elon Mode, lalu kita akan coba lagi si Shu Flex, dan satu lagi ya, mumpung lagi ini ya, Trump lagi makin ini ya, lagi makin panas-panasnya nih ya. Kita akan coba juga namanya si Trump Lord ya. Otomatis ini nggak ada hubungannya langsung sama si Trump ya, nggak ada hubungan langsung juga sama Elon. Tapi ini hanya untuk contoh saja gitu ya. Nah, langsung aja kita coba untuk si Elon Mode ya. Elon Mode kita tinggal klik bagian mining di sini, kita klik mining slotnya ya. Setelah kita klik, kita tinggal di sini totalnya berapa? Minimal harus 50 ya, 50x atau 50 World token. Nah, kita buy mini hash powernya. Setelah kita buy, kita langsung tinggal ini continue purchase aja. Confirm ini ya, confirm 50 World, masukin password, sip. Oke. Nah, udah setelah itu langsung kita tinggal klik mining. Udah mining ya udah, ya dia langsung sedang berjalan tuh ya. Oke, nomor reminders, I know. Nah, udah nih jalan ya. Nah, nanti per 2 jam sekali harus diklik lagi. Begitu ya. Nah, setelah itu ya hasilnya nanti kita bisa dapatkan dalam bentuk si Xworld. Xworld-nya ya kalau mau lu jual bisa. Begitu. Nah, kalau yang mining sebenarnya
Ya tapi sebenarnya sama sih ya, kan resikonya tuh lebih di si world tokennya, si world tokennya volatile atau enggak. Tapi kalau mau dibilang lebih beresiko mana ya, lebih beresiko yang beli. Kalau mining kan ya udah relatif, ya udah lo dapat aja yield tertentu dari hasil kasarnya AI, ini disebutnya apa ya? Kayak semacam AI agents, mana yang lo pilih begitu. Tapi kalau lo beli, ini ya volatile seperti contoh nih ya. Kita ambil si Flex. Nah, si Flex ini bisa naik turun harganya. Begitu. Nah, karena dia bisa naik turun, ya otomatis kalau lo beli di atas jual di bawah ya rugi. Begitu. Sama kayak kita beli alts aja in general. Begitu ya. Nah, kita ambil contoh aja di sini. Kita misalkan mau beli berapa nih ya? Ya, nggak usah terlalu gede lah. Misalkan kita beli contoh aja ya. Kita contoh misalkan beli 40 deh. Bentar. Kita contoh beli atau ya ini nggak bisa dipilih spesifik berapa ya? Oke. Ya, oke lah kita anggap kita ambil 25% aja. Berarti kita ambil 25 ya. Oh, sorry di sini. Ah, ya. Nih, soalnya ini sebenarnya lebih cocoknya tuh untuk dipakai di HP ya. Dan ini nggak perlu lu download app. Dulu sebelumnya gue pakai app ya. Gue nunjukin aja bisa pakai app. Tapi buat lo yang malas, ah bang, pakai app susah nanti repot dan lain-lain, lo bisa langsung di ini aja, di website aja. Begitu lo bisa klik tinggal ai.world ya, and then langsung keluar seperti ini. Jadi sekali lagi kerasanya mungkin kayak lebih cocoknya buat app ya. Kita 50 aja. Sebentar, tapi nanti kurang itu ya. 45 deh ya, biar buat contoh satu lagi soalnya ya. Sip, kita tinggal buy aja ya. Kita masukin lagi password. Oke, transaksinya udah beres seperti ini ya. Udah tinggal kita bisa cek balance kita. Ya udah kebeli gitu si Siu di sini ya. And then ya paling yang terakhir kita coba yang si Trumlord ya. Untuk si Trumlord ini tuh kalau nggak salah mining. Coba kita cek di sini. Trumlord. Nah, untuk yang Trumlord dia mining. Kita tinggal klik, ada di sini slotnya ya. 50 hash power, kita buy and then continue purchase. Confirm. Oke, setelah lu beli akan seperti ini, lu tinggal klik start mining sama purchase seperti tadi sebenarnya ya. Lu start mining, I know mining ya. Start. Oh, oke. Sorry. Ini nggak bisa sekaligus duaan kayaknya ya. Berarti ya ini kita ya ini berarti kita tunggu sampai ini beres ya kasarnya ya. Tapi kurang lebih seperti itu caranya, tinggal lu beli and then lu klik aja lagi sampai dia bergerak lagi ya. Udah sih kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk si XWorld ini sendiri kalau gua pribadi sih ya berarti kan kategorinya dua ya. Antara lu pakai ini buat mining atau lu beli begitu. Ya secara resiko otomatis lebih besar yang lu beli. Saat lu beli seperti ini ya nggak selalu semuanya flat kan. Harganya bisa naik, bisa turun ya. Nah, itu akan lebih beresiko. Kalau mau yang lebih sedikit lebih tenang gitu ya, ya mungkin ya di sini, di mana lu mining sistemnya gitu ya. Nah, tapi sekali lagi seperti yang gue sudah katakan tadi di depan, ya resikonya adalah di sininya aja, si XWorld tokennya apakah dia stabil atau enggak. Tapi selama ini surprisingly quite stable, seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Dia secara harga oke lah ya, dalam 2 tahun ke belakang nggak ada yang kayak terjun payung ekstrim gitu. Jadi ya itu ya apa jelek-jeleknya yang nggak akan terlalu hancur at least dari data yang kita punya begitu ya. Nah selanjutnya Bang, kan kita udah misalkan nih Bang, nah kita WD-nya gampang kan nih Bang, kalau WD-nya susah malas, WD-nya untungnya gampang gitu. Jadi tinggal kita klik aja misalkan nih, kita kan mau contoh kita misalkan mau jual nih ya, kita udah hasil mining nih ya, kita hasil mining udah dapat si world tokennya, kita trade misalkan, kita sell nih, kita sell max misalkan, nah dapat sekian ya, kita sell. Nah, setelah itu udah beres. Nah, udah ke sell. Nah, ini masuk jadi apa? Ini masuk jadi dolar bentuknya atau USDT lebih tepatnya lah ya. Bentar, ini belum ke-update ya. Oke, kita cek dulu. Nah, udah berubah nih, udah jadi dolar nih. Nah, setelah dari sini untuk kita nge-withdraw-nya seperti apa? Ya seperti kita nge-withdraw in general saja, seperti kita nge-withdraw di exchanger. Begitu tinggal kita klik withdraw and then lu mau pilih kemana ya. Nah, di sini yang cukup uniknya tuh payment methodnya ada sampai kalau lu mau pakai GoPay bisa di sini ya. Wah, which is quite unique. Walaupun kalau kita lihat di sini, oh ya lumayan lah ya, lumayan dekat-dekat lah sama kurs. Kurs sekarang berapa ya? Oh enggak, ini lumayan jauh ya kalau sama kurs sekarang. Sekarang kan kurs 16.000 berapa? 16.400, 15.500 ya. Di sini kalau ke GoPay jadi 15.000 kepotong lumayan ya. Ya tapi kalau pengen pakai GoPay bisa kalau mau ya. OVO juga bisa. Tapi ya kalau gua pribadi sih lebih suka langsung aja di sini ya, langsung aja ke apa namanya ke wallet gitu. Tinggal kita klik next and then ya tinggal pastikan saja ya, pastikan si ininya benar. Sorry, klik ke belakang ya. Kita payment method lagi.
Gua pakai BSC, next. Nah, sebentar gua cut dulu di sini, gua pastikan lagi wallet yang mau gua kirim benar. Oke, sip. Udah kurang lebih seperti ini, udah ada si address-nya. Pastikan di chain yang tepat ya, karena kalau misalkan gitu ya, lu salah kirim, lu salah masukin address, sama-sama USDT, tapi lu ngirimnya misalkan yang bukan BSC, tapi lu kirim TRC20, nah itu nggak akan sampai. Nah, jadi hati-hati di situ. Pastikan tepat begitu ya. Udahnya ya biasa, paling ada handling fee, ada gas fee, and then lu tinggal confirm aja. Udah gitu ya, udah. Nanti dia akan otomatis terkirim begitu ya. Nah, masukin lagi password. Sip, udah beres. Jadi seperti ini ya, tinggal nanti tunggu, ini akan ada masa peninjauan dulu, and then ya udah masuk ke wallet kita begitu. Jadi quite simple, nggak ribet gitu ya. Dan ya apa namanya, kemarin gue udah sempat coba ya, cukup menghasilkan juga begitu. Jadi ya bisa dipertimbangkan untuk dicoba ya, tetapi gue ingatkan satu hal aja ya, gue ingatkan bahwa ya paling resiko yang lu hold tuh ya ada dua ya. Yang pertama adalah di si tokennya. Apakah si token world ini akan terjadi goncangan nggak? Kalau dia misalkan, ya balik lagi, lu beli waktu lagi peak-peaknya, dan lu misalkan mau WD-nya waktu lagi rendah-rendahnya, ya lu berarti ada kerugian. Begitu. Tapi ya selama lu perhatiin, lu belinya di mana, ya resikonya bisa cenderung terukur lah. Begitu ya. Nah, selain itu resiko yang lainnya adalah mengenai si ininya. Kalau lu beli misalkan. Kalau mining sih ya oke lah ya, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu kasarnya, resikonya lebih kecil karena kan udahnya nanti si Xworld-nya beres ya, dibalikin lagi ya udah gitu ya. Cuman ya dalam proses penungguannya ya itu sampai balik modalnya berapa lama ya, tergantung dari apa yang lu pilih juga gitu kan ya. Dan lu lupa nggak, takutnya miningnya waktunya harusnya udah di kasarnya di apa ya, dipanen sebelum nggak dipanen begitu. Nah, itu juga akan ngaruh ya. Nah, jadi ya itu aja sih. Ya, jadi resikonya kurang lebih di dua hal itu saja. Buat lo yang pengen coba, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link di bawah ya. Dan kalau gua pribadi apa namanya, gua rasa sih ya kalau lo pengen coba boleh-boleh aja ya. Tapi jangan sampai gila-gilaan, dan baik lagi ya, tidak ada tuh ceritanya ya. Oh ini tuh shortcut gitu untuk cepat kaya, nggak ada seperti itu. Ini hanya salah satu cara saja yang kita bisa coba gitu. Dan kalau menurut gua pribadi, ya jangan sampai kegedean juga gitu ya. Dan dari tim devnya mereka bilang ini tuh ada insurance dari perusahaan di Singapura begitu. Tapi ya baik lagi, kalau gua tadi lihat di sini insurance itu specifically seperti apa, gue belum tahu gimana cara kerjanya. Tapi ya intinya apapun itu, mereka bilang ada seperti itu. Tapi kalau gue pribadi sih ya udahlah, ya, itu lagi blok kok sampai ada insurance pun lo mau klaimnya gimana gitu kan ya. Maka dari itu cara paling gampangnya ya alokasinya jangan kegedean aja begitu ya, karena at the end of the day resiko akan selalu ada. Tapi ya the name of the game dari investment adalah risk management. Kalau bisa manage the risk ya aman-aman aja sih begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Xworld. Buat lo yang penasaran silahkan boleh coba. Nah, untuk yang masih newbies, yang misalkan masih buta TA dan lain-lain gitu ya, kalau menurut gua pribadi sih lebih baik fokusnya di BTC dulu aja, pelan-pelan baru nanti ke alt saat sudah mulai bisa punya SOP trading ya, lalu juga TA-nya lebih TA-nya sudah lebih mengerti, fundamental juga sudah lebih mengerti, baru boleh loncat lah begitu. Tapi ya selama masih belum sih ya lebih amannya ya sudah santai saja dulu di BTC begitu ya. Dan ini tentunya akan jadi sedikit lebar seperti ini kalau lu di PC atau di laptop lah gitu ya. Kalau lu pakainya di HP ya otomatis akan lebih ngecilin, dan jujurnya kalau gua rasa sih ini sebenarnya lebih pas buat di HP. Ya tapi nggak apa, karena gua contohnya di sini gua bukannya pakai PC, tetap bisa juga. Tapi sekali lagi seperti yang kita bisa lihat di sini, memang formatnya lebih difokuskan untuk para pengguna HP gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.